Dan sepertinya teman-teman udah udah familiar juga dengan unit testing. Coba kita bedah satu-satu. Apa sih sebenarnya unit testing itu? Secara pribadi, unit testing itu saya definisikan sebagai rangkaian ujian ya untuk setiap komponen dalam perangkat lunak yang telah kita buat. Jadi sebenarnya unit testing ini sudah bisa kita jalankan saat pertama kali kita kenal sama si bahasa pemrogramannya. Jadi dari bawah itu code compile, terus ke atasnya lagi itu gandengannya biasanya desain sama unit testing. Kemudian di atasnya lagi itu arsitektur sama integration testing. Kemudian atasnya lagi itu requirement sama system testing. Nah, sebetulnya rangkaian ini atasnya lagi juga ada namanya deployment, kemudian acceptance testing. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, dari code compile. Jadi biasanya teman-teman juga pernah nyoba setiap kali masuk ke suatu pemrograman baru itu pasti dikenalkan sama Hello World. Nah, di sini sebenarnya kita udah melakukan satu unit testing di tingkat yang paling dasar. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian setelah ini itu biasanya kita bakalan bikin function sampai tes sampai ke atas-atasnya. Jadi suatu app yang bisa dijalankan. Nah, kemudian dari sini kita naik ke tingkat atasnya lagi, yaitu unit testing. Kurang lebih pengertiannya seperti ini. Jadi unit testing ini digunakan untuk ngetes fungsi atau kelas yang kita buat. Jadi setelah tadi kita nyoba Hello World, karena Hello World itu pengenalan dan apa yang bisa dilakukan di sini. Nah, itu biasanya developer itu biasanya bikin satu function yang fungsinya untuk suatu proses, kemudian dibungkus dalam satu kelas yang isinya nanti ada bermacam-macam function. Nah, di situ nanti kita bisa uji kelasnya atau kita bisa uji fungsinya. Kemudian ini yang biasanya disebut unit testing. Karena apa? Karena aplikasi yang baik itu yang pertama harus bisa independen. Independen artinya dia bisa berdiri sendiri dan bisa bekerja sama dengan kelas-kelas yang lain. Kurang lebih seperti itu untuk desain unit testingnya. Setelah kita udah selesai bikin unit testing, kita akan lari ke integration testing. Nah, di sini hampir sama kayak unit testing, cuman digolang kita nggak bisa langsung apa ya, kayak langsung kita bikin integrasinya itu nggak bisa, karena si Robert sendiri ini dia itu punya apa ya, punya karena dia harus maunya itu bahasa pemrograman yang sesuai dengan pemikirannya. Nah, di sini sebenarnya si Robert itu cuman pengen bikin bahasa yang sesuai kebutuhannya dia. Jadi untuk strukturnya itu beda sama kayak bahasa pemrograman yang basicnya OOP seperti PHP, Java. Jadi di sini dia sebenarnya itu kurang lebih seperti kumpulan function yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan si Robert. Robert siapa itu?
pembuatnya si Golang, saya lupa namanya. Nah, di sini kebanyakan para developer di komunitas atau di grup yang lain itu biasanya pakai patternnya si Uncle Bob, di mana biasanya disebut dengan struktur berlapis. Kurang lebih sih contohnya seperti ini. Oh, itu. Kamu googling ya Mas Ari ya. Nah, di sini kita pakai patternnya Clean Architecture Cruising dari Uncle Bob, di mana dia punya minimal punya 4 layer. Ada delivery, kemudian repository, use case, sama model, di mana empat uh, empat layer ini berdiri sendiri, tapi bisa bisa dikombin satu sama lain, kurang lebih seperti itu. Karena saat kita bikin arsitekturnya agak kacau, teman-teman developer Golang itu pasti pernah kena error circle apa gitu, yang dimana itu dia udah dipanggil lagi berulang-ulang. Nah, pattern ini yang dirasa cocok untuk unit testing atau integrity testing untuk Golang. Jadi banyakkan kita pakai yang arsitektur seperti ini. Kemudian untuk integrasinya sendiri sebenarnya pakai unit testingnya bawaan dari Golang juga bisa defaultnya. Bedanya sama suite test yang kita pakai sekarang, itu kita satu kali deklarasi itu bisa dipakai berulang-ulang. Misal di sini kita mau contohnya ini yang kebetulan kita init itu ada receive for this. Nah, di sini itu ada kebutuhan untuk si API ini dibungkus sama token, dan ada beberapa yang belum dibungkus sama token. Di default unit testing di Golang itu kita harus ngeset satu persatu tokennya itu seperti apa. Tapi kalau di suite test kita bisa ngeset satu kali token dia bisa dipakai berulang-ulang. Kurang lebih contohnya ada di sebelah kanan layar itu. Jadi kita bisa ngeset sebelum dia eksekusi, kita harus persiapan apa aja, kemudian setelah dieksekusi kita harus apa lagi yang perlu dihapus. Biasanya itu menghapus data supaya fungsi-fungsi yang ada di bawahnya itu nggak berubah nilainya. Misal di situ ada add, berarti setelah fungsi add itu selesai, di situ harus ada delete untuk file tersebut, sehingga fungsi-fungsi di bawahnya yang digunakan untuk testing itu masih berjalan. Kalau enggak, dia bakalan kena yang ekspektasinya itu 3 row, dia karena ketambahan 1 dia jadi 4 row, kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kita lanjut ke sistem test. Nah, di sistem test ini ini lebih kompleks lagi, di mana kita diharuskan untuk bikin simulasi seperti apa aplikasi yang kita bikin ini berjalan. Kemudian apa aja yang kita perlukan, karena kita bikin simulasi, jadi
semua infrastrukturnya itu kita harus persiapkan. Jadi di sini kita pakai beberapa bantuan, kita pakai Docker sama Docker Compose-nya, kemudian Makefile, kemudian framework-nya juga kita pakai. Kenapa? Karena saat simulasi kita butuh entah itu database, entah itu Redis, entah itu Mongo, atau infrastruktur yang lain untuk kita bikin simulasi. Misal kita butuh DB, kita bikin DB-nya pakai Docker, kemudian butuh Kibana, kita bikinkan di Docker. Nanti saat testing ini berjalan, data yang dikirim dari tesnya si aplikasi ini benar-benar data yang real. Jadi bukan mocks lagi. Memang bisa pakai mock, cuman menurut saya kelemahannya itu nanti kita bakalan mengulangi testing ini lagi dengan data yang real. Jadi di sini kita pakai benar-benar infrastruktur atau requirement yang harus kita pakai. Kemudian apa lagi ya? Dari sini nanti kita bikin satu modul di mana kita bakalan setting si DB-nya, kita bakal setting si migration-nya, kita bakal setting untuk testingnya, sampai kebutuhan untuk bikin image-nya. Jadi nanti setelah selesai semua, kita delivery ke tim lain, terutama ke tim DevOps, itu tinggal kita bikinkan image-nya, nanti DevOps yang bakal kelola. Kurang lebih seperti ini sih untuk sistem testing. Kita lanjut ke keuntungan. Sebenarnya keuntungannya ini sangat banyak. Cuman yang relate sama kita mungkin ada di 3 ini. Jadi referry ke tim lain lebih mudah. Sama yang kita sampaikan sebelumnya tadi. Jadi setelah kita bikin app, kita bikin simulasi, semuanya ini bakalan kecatat di satu repo dan nanti bakal kita share ke tim lain, terutama yang di DevOps. Jadi kebutuhan untuk F ini apa aja itu udah tercantum di unit test. Jadi tinggal nanti tim DevOps tinggal bikinkan sesuai infrastruktur yang kita butuhkan. Kemudian meminimalkan kesalahan. Sebelumnya kita pasti kena masalah, kita bikin fitur A, cuman fitur-fitur yang lain kesenggol. Nah, kita sebenarnya pakai unit testing ini harusnya kasus-kasus seperti ini udah bisa diredam sih, udah bisa diminimal. Karena kita bakalan ngeset sesuai skenario yang kita inginkan. Jadi selama kita bikin app-nya, kita bikin unit testingnya, kita bikin skenario-nya, selama dia sesuai semua, harusnya dia bakal nge-report ke kita itu bakalan sukses. Nah, tapi kalau kita bikin atau kita merubah suatu fitur, penambahan fitur, di mana di situ ada kesalahan, si unit testing ini pasti akan nge-report ke kita bahwa ada error di sebelah sini dengan respon sekian bla 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 bla. Nah, itu kita ngetesnya juga lebih enak dan kita bisa menjawab ke atasan kita berapa lama kita perbaiki. Nah, itu kita bisa punya gambaran karena kita udah tahu yang error itu dari mana, terus kita harus ngapain,
kira-kira berapa menit atau berapa lama itu bisa kita bisa beritahu. Kemudian tempat dokumentasi ini juga sering kita alami, di mana kita hampir nggak pernah dapat dokumentasi yang teratur. Nah, di sini kita bisa pasang semua dokumentasi, minimal dokumentasi teknis. DB-nya seperti apa, relasinya seperti apa, terus cara nyetat itu bagaimana, terus untuk kebutuhan endpoint-nya itu seperti apa, kita bisa pasang di sini. Cuman memang ada kelemahan. Rata-rata kelemahannya memang ada di waktu untuk developernya ini sih, sehingga agak lama. Kurang lebih seperti itu keuntungan dan kelemahannya. Terus kita lanjut ke ini juga ada keresahan dari saya sendiri pribadi terutama. Jadi saat ini memang kita 3 proses ini sebelum kita deployment itu memang testing sama sistem testing ini cukup skip sih. Jadi untuk teman-teman yang bisa benerin, minta tolong ini untuk dibenerin supaya saat deployment kesalahannya ini bisa kita minimalis sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya penerapan unit testing ini di setiap project, di setiap tempat itu berbeda. Jadi harusnya setiap project atau setiap pembuatan unit testing ini harus dirundingkan terlebih dahulu. Apa ini kebutuhan ini cukup atau enggak, gitu harus dirundingkan dulu. Kurang lebih seperti itu sih presentasi dari saya. Terima kasih. Kenapa? Masih. Oke, terima kasih untuk waktunya dari Mas Agus Bintoro. Dari teman-teman yang hadir di sharing session ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi yang barusan disebutkan. Yang boleh angkat tangan ya. Jadi disebutin panggil satu. Ini kawannya. Halo. Resultnya apa ya? Hasilnya dari integrasi unit testnya apa yang bisa dilihat? Halo, ya Mas. Sebenarnya kalau yang relate sama kita itu resortnya itu kita nggak kelihatan error sih, Mas. Soalnya yang bisa kita temuin itu kasusnya itu kita bikin fitur A, fitur B, C, D, E itu kena senggol dan nggak bisa kelihatan. Kelihatannya itu nanti setelah entah itu dari tim yang lain atau apa itu nemuin sendiri. Nah, itu sebenarnya yang mau kita angkat sebenarnya, Mas. Dalam bentuk apa gitu? Maksudnya kita bisa lihat dalam bentuk apa reportnya itu? Error gitu aplikasinya. Integration testnya jalan, UI itu bentukannya kayak gimana? Kalau yang udah pernah diterapin itu nanti masuk ke referensi ICD-nya sih, Mas. Jadi selama si unit testing ini masih kedapatan error, dia nggak bakal bisa ke deploy.
pengennya itu seperti itu. Oh iya Glenn. Aduh. Banyak Glenn. Itu cuma, aduh, orang lain masalah itu ya Allah. Halo, selamat Yang sore dari Pak Agus. Sebelumnya ya, ini ya, selamat berbahagia ya. oh ya, makasih Mas Heri. Oke, selamat ya. Oke, langsung saja. Ada beberapa ini sih, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan. Jadi tadi diperlihatkan bagaimana cara testing ya, dari unit testing, integration testing, sampai kita bisa wrapping ke dalam satu package software ya, bisa kita deliver ke production lah secara gitu. Nah, tadi juga ada apa inputan juga dari Pak Lutfi untuk gimana sih untuk monitoring dari hasil unit testingnya, misalkan coverage berapa persentasenya gitu ya, semacam gitulah. Itu kalau setahu saya sih bisa diintegrasikan dengan semacam kayak continuous integration ya, kayak CI gitu. Nah, kalau misalkan case-nya kita mau integrasikan dengan CI itu kira-kira bisa nggak yang pertanyaan dari Pak Lutfi itu dijawab ya? Sebenarnya bisa sih Mas, cuman kita harus tektokan sama tim yang bikin. Ini kan biasanya ada di tim DevOps. Kemungkinan nanti juga bakalan dijelaskan sama Mas Dani. Jadi dari kita, dari BE itu kita udah nyiapin keyword-keyword apa aja yang mau dikerjakan. Nah, dari keyword-keyword itu nanti itu bakalan dikombin sama tim DevOps supaya dia bisa jalan dan bisa menghasilkan result yang kita mau. Nah, itu biasanya kita tektokannya sama tim DevOps sih. Ini untuk apa, keyword ini untuk apa, keyword ini untuk apa. Jadi enggak pure dari backend sendiri, enggak pure juga dari si DevOps sendiri. Jadi itu pasti ada tektokan. Kemarin juga sempat si Simple for This ini sempat kita build. Jadi ada beberapa yang udah kita siapkan. Terus tim ada beberapa yang dimodif supaya unit testing ini jalan, migrasi ini jalan, tapi belum sampai ke CI/CD sih Mas. Jadi tapi kemungkinan itu masih bisa karena keyword untuk build itu bisa kita combine, keyword untuk migration kita bisa combine, harusnya untuk unit testing juga bisa combine. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Ari. Kalau keywordnya sendiri itu representasinya apa ya? Jadi di sini tadi kan kita butuh requirement-nya tadi kita makefile. Nah, di makefile ini sebenarnya pengganti kita ngetik manual. Misalnya untuk GridDB itu seperti apa, untuk testing itu keywordnya, cara ngetesnya itu seperti apa. Nah, itu kita pakai si makefile ini. Nah, nanti dari DevOps tinggal disetting seperti apa supaya dia bisa jalanin semua keyword-keyword yang kita udah sediakan. Kayak gitu. Konsepnya kayak Docker ya? Profile ya? Kalau untuk Dockernya itu kan simulasi aja, maunya itu si CI/CD ini mau dijalanin di mana. Nah itu nanti Dockernya tinggal dipanggil di situ, kita bikinkan image-nya, kita bikin infrastrukturnya, jaringannya, baru kita bisa panggil keyword-keyword untuk testing. Kayak gitu sih Mas. Oke. Jadi memang
memang butuh apa ya, butuh spek HD sendiri sih untuk jalanin ini semua. Jadi setahu saya sih kita butuh spek untuk bikin DB-nya di situ, untuk bikin infrastrukturnya di situ, bikin jaringannya di situ. Setelah down, nggak ada error, nggak udah preset semua, baru itu nanti kita bisa delete semua. Jadi tetap butuh HD, tetap butuh infrastruktur, tapi setelahnya kita bisa hapus supaya nggak penuh. Karena semisal ini dijalankan, itu hampir setiap commit harus kita jalanin si unit testingnya. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Satu lagi, yang biasanya kan kalau misalnya kita melakukan unit testing kan itu kita lebih prefer kalau misalkan independen, artinya tidak ada dependensi dengan third party ya. Masuk juga API segalanya ya. Dengan asumsi kita bisa menjalankan unit testing itu tanpa ada depend sama yang lain, udah bisa running gitu. Nah, tadi kan kalau dilihat itu masuknya ke integration test yang dijelaskan ya, dan lebih merekomendasikan untuk integration test. Nah, untuk kalau misalnya integration test lebih disarankan, berarti kita harus benar-benar populate datanya yang sesuai dengan sistem yang sebenarnya. Betul sekali. Nah, sejauh mana itu datanya itu sendiri serupa dengan aslinya. Karena kalau dengan serupa aslinya kan lumayan jauh juga tuh. Apalagi yang proyeknya besar gitu, Mas. Kita coba ambil contoh payment aja ya. Payment misal ke O2P. Jadi di O2P ini kan kita juga punya dokumentasinya sendiri kan. Saat kita hit ini dapatnya respon apa, hit itu dapat respon apa. Nah, itu memang harus kita collect sendiri. Mau nggak mau si developer ini harus bikinkan server bayangan. Istilah saya server bayangan, di mana si server bayangan ini sebisa mungkin kita miripkan dengan dokumentasi dari pihak ketiga. Jadi saat kita ngirim ini dengan dengan prosedur yang sesuai dengan dokumentasi, ya itu yang kita harus bikinkan. Karena kalau tidak, kita harus ngehit ulang-ulang ke pihak ketiga, dan itu tidak disarankan untuk hit berulang kali. Jadi mau tidak mau si developer harus bikin app bayangan yang menyerupai si third party yang akan kita tembak. Itu berarti mockup server ya? Iya, mockup server kayak gitu sih. Nah, mockup server ini itu di build-nya di lokal device kita, atau ada dedicated location misalkan di infra sendiri yang dialokasikan memang untuk testing. Oh gitu. Saya kira nggak perlu sih Mas, karena di Go sendiri kita sudah dilengkapi fitur Go Routine, di mana dia bisa menjalankan app di dalam app yang masih bisa kita pantau. Jadi mau kita integrasi ke pihak ketiga seberapa banyak pun dia masih oke. Karena kalau nggak salah Go Routine itu cuma makan 5 kilobit kalau nggak salah. Jadi kalau untuk unit testing memang direkomendasikan pakai Go Routine sih. Jadi kita bikin server bayangannya, kita pakai Go Routine. Misalnya ada satu third party, ya udah kita pakai port sekian. Nanti ada third party lagi, kita pakai port sekian. Itu masih memungkinkan untuk kita pakai. Jadi kalau untuk arahnya ke situ masih aman sih Mas. Kalau misalkan kita mau pakai yang mau ditesting itu adalah suatu aplikasi server ya. Nah, kita coba mock server API-nya sendiri itu kita pakai Go Routine ya. Untuk provide API
ya, data apa namanya, data mocknya. Iya. Ya berarti kita bisa buat konsep arsitektur seperti itu ya. Iya, masih bisa itu, masih memungkinkan. Terus kita misalkan kita taruh untuk mock servernya itu di satu tempat di infra lah, khusus untuk testing. Bisa sih, bisa aja seperti itu. Tapi kita nanti kena hambatan yang cukup banyak sih, Mas. Dan itu iya, itu bikin apa ya? Kalau satu orang dua satu kali komit sih nggak masalah. Tapi kalau udah lebih dari 10 komit, udah lebih dari satu orang di satu project, latensi itu cukup itu sih, Mas. Cukup ngefek sih. Jadi mending kita bikinkan sendiri sih itunya. Mending jadi satu sama repo, nggak usah dipisah dulu karena kan ini basicnya ini tes. Dia responnya kita ngirim seperti apa, responnya seperti apa, dapat selesai. Nah, nanti pas saat kita ke staging atau ke prod, di situ nanti selama ada error itu pasti kelihatan. Entah itu kita yang ngirim salah atau balasannya yang salah. Jadi tinggal kita bikinkan lognya aja. Jawab nanti yang salah kan nanti ketahuan dari situ juga. Kayak gitu sih, Mas. Oke, thank you. Jadi depannya Bagus. Sama-sama.